Selamat pagi pemirsa. Keputusan para kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk akhirnya bergabung dalam retret kepala daerah di Magelang patut kita apresiasi. Keteguhan sikap terhadap garis kebijakan partai mereka pertaruhkan demi tanggung jawab mereka bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam rombongan yang dipimpin Gubernur Jakarta Pramono Anung, para kepala daerah menunjukkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan demi kepentingan bangsa yang luas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 25 Februari 2025 dengan tema Tanggung Jawab Terhadap Rakyat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita punya tanggung jawab terhadap rakyat nggak? Harus. Tetap juga punya ya? Harus. Kita berdua bukan pejabat, Bang. Ya, tapi kita kan bagian daripada rakyat. Bagian daripada rakyat. Pertanyaannya adalah di level mana kemudian tanggung jawab terhadap rakyat itu harus mengalahkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Karena kalau kita melihat ada yang mengatakan, wah ini berarti yang dari PDI Perjuangan ini tidak taat nih kepada ketua umum. Bagaimana, Bang? Ya, memang situlah seringkali terjadi pertarungan ya. Apakah loyalitas terhadap partai bisa mengalahkan loyalitas kepada negara gitu kan. Kepada bangsa dan masyarakat kan gitu kan. Sebetulnya perdebatan seperti ini kan tidak perlu harus terjadi lagi. Karena apapun namanya ya, ketika misalnya seseorang yang sudah menjabat publik ya, maka dia harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat kan gitu kan. Walaupun tentu saja dia tetap memberikan penghargaan terhadap pimpinan partai misalnya. Dia juga harus tetap loyal kepada garis perjuangan partai. Tapi sebetulnya kan tidak perlu terjadi pertempuran di antara kepentingan itu. Tidak boleh dipertentangkan sebetulnya. Tidak perlu. Misalnya kasih contoh misalnya soal retreat ke Magelang ini kan. Ya sebetulnya dari awal tidak pas ketika retreat ke Magelang itu harus dikorbankan. Tidak perlu sebetulnya kan. Nah, jadi sebetulnya ketika misalnya pimpinan partai melakukan call terhadap kader, itu bisa saja. Tetapi mestinya tetap mengindahkan ada kepentingan negara yang lebih tinggi daripada semua itu. Jadi tetapi ini sebetulnya kita tidak dalam posisi mempertentangkan ini. Tetapi apapun yang terjadi, akhirnya kan kita juga tetap mengapresiasi ya. Ketika seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah sekarang berada di Magelang mengikuti retreat. Pastilah kita apresiasi kepada PDI Perjuangan. Kita juga mengapresiasi kepada kesabaran Menteri Dalam Negeri dalam hal ini menunggu para kepala daerah ini dari PDI Perjuangan untuk bergabung. Jadi kita juga tidak dalam posisi menyatakan siapa yang menang siapa yang kalah. Iya benar. Ya, yang penting sebetulnya kan mereka sekarang sudah di Magelang bersama-sama untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat kan begitu kan. Dan itulah sebetulnya yang mereka gumuli di Magelang ini kan. Itulah tujuannya. Inilah tujuannya dari retret kepala daerah di Magelang itu, supaya kemudian rakyat diprioritaskan atau didahulukan. Pertanyaannya adalah apakah itu yang akan terjadi? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 25 Februari 2025, tanggung jawab terhadap rakyat. Tanggung jawab terhadap rakyat. Keputusan para kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk akhirnya bergabung dalam retreat kepala daerah di Magelang patut kita apresiasi.
keteguhan sikap terhadap garis kebijakan partai mereka pertaruhkan demi tanggung jawab mereka bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam rombongan yang dipimpin Gubernur Jakarta Pramono Anung, para kepala daerah menunjukkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan demi kepentingan bangsa yang luas. Pada awalnya, keputusan PDIP untuk tidak serta-merta mengizinkan kadernya mengikuti retreat ini menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, dengan bergabungnya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan ini, dapat dilihat bahwa ada kesadaran kolektif bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Retreat kepala daerah bukan sekadar ajang pertemuan politik, melainkan juga forum strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kesediaan kepala daerah dari PDIP untuk turut serta bergabung di acara itu mencerminkan sikap yang lebih terbuka terhadap kolaborasi yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga menjadi indikasi bahwa kepentingan bangsa dan rakyat tetap menjadi prioritas utama di atas dinamika politik internal. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif antara kepala daerah dan pemerintah pusat, berbagai kebijakan strategis dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di daerah tanpa mengesampingkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Dengan adanya sinergi yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan dapat berjalan dengan lebih cepat dan merata. Kepala daerah, terlepas dari afiliasi politik mereka, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Namun, dalam landscape politik saat ini, tentu setiap manuver selalu syarat dengan makna politis. Setiap langkah politik tidak bisa dibaca hitam dan putih, bahkan sering menimbulkan spekulasi. Keputusan kepala daerah dari PDIP untuk bergabung dapat diinterpretasikan sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas politik yang lebih besar saat kepentingan praktis dan keluasan terkadang lebih diutamakan ketimbang kekakuan sikap. PDIP selama ini dikenal sebagai partai dengan disiplin ideologis yang kuat serta loyalitas kader yang tinggi terhadap garis kebijakan partai. Sikap awal yang terlihat enggan bergabung dengan retreat ini seolah mempertegas garis politik yang ingin dijaga. Namun, keputusan untuk akhirnya berpartisipasi bisa mengindikasikan adanya perubahan sikap atau bahkan tekanan politik yang tidak dapat diabaikan. Publik berhak mengetahui apakah keputusan ini murni untuk kepentingan pembangunan daerah atau ada faktor lain yang lebih bersifat politis. Jika keputusan ini diambil karena tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu, maka independensi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan patut dipertanyakan. Sebaliknya, jika ini adalah bentuk kompromi demi efektivitas kerja pemerintahan, maka publik tentu berharap bahwa ini tidak sekadar simbolik, tetapi juga berbuah pada kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Di bagian paragraf terakhir di editorial pada hari ini, Bang Elman, ada tulisan begini, jika keputusan ini diambil karena tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu, independensi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan patut dipertanyakan. Memang ada kemungkinan tekanan politik, Pak? Iya, semuanya kan pastilah serba mungkin kan. Kalau kita bawa ke arah politis, ya tetap aja ada bawa politis. Kemungkinan itu bisa aja. Tapi kalau kita sih melihatnya, ini kan tidak lebih dari, katakanlah, test the water dari seorang pemimpin partai kan. Seberapa jauh, katakanlah, loyalitas dan integritas daripada kader-kader ini terhadap garis perjuangan partai. Oke. Kan gitu kan. Yeah, yeah. Dan itu sejujurnya didapat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, didapat oleh PDIP, dia dapat itu. Yeah. Begitu dia katakan, dia call, ya toh, semua kader-kader PDIP langsung standby dia. Dia tidak ke Magelang. Yang ada di Magelang pun langsung balik kanan kan gitu kan. Nah, menurut saya itu di sini juga menurut saya didapat oleh PDI Perjuangan. Baik. Walaupun di sisi lain tetap kita ingatkan, jangan lupa
kepentingan rakyat, di atas segala, kepentingan bangsa, di atas segala-galanya. Baik, kita harus jeda lagi, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Ilman. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda Pak. Jadi kejadian tentang penangguhan oleh DPD ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Tetapi syukurlah dengan banyaknya masukan mungkin dari netizen, dari tokoh-tokoh yang lain membuat mereka sadar bahwa kepentingan rakyat itu jauh lebih utama dari kepentingan partai. Tidak bisa diakui bahwa mereka jangan lagi disebut petugas partai karena sudah mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Kalau khawatir kalau ada pertentangan antara pimpinan partai dengan pemerintah pusat, ada rakyat yang dirugikan karena ada program-program pemerintah pusat yang untuk kepentingan rakyat nanti dihambat lagi karena menurunkan kepentingan ketua umum. Nah ini yang kita sesalkan. Mudah-mudahan mereka sadar, Mega sadar bahwa jadilah negarawan seperti bapaknya Bung Karno sang proklamator. Kalau Mega sekarang saya bilang menjadi sang provokator, bukan jadi proklamator dia ini. Hendaknya dia jadi negarawan yang baik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka kan sudah disumpah sebagai kepala daerah akan berbuat sebaik-baiknya untuk rakyat, untuk bangsa dan negara ini. Nah, jangan itu yang dihilangkan. Kita prihatin, nanti PDIP-nya ditinggalkan oleh rakyat kalau Mega terlalu angkuh dan congkak begini. Kepentingan bangsa jauh dan lebih diutamakan. Jangan sampai diabaikan. Sesalkan sekali tindakan ini, mudah-mudahan ini memberi kesadaran dengan masukan dan penekatan dari netizen di medsos mungkin membuat mereka sadar. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya. Terima kasih Bang Elman. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ya, ini sesuatu apresiasi dari Pak Edward di Curup Bengkulu, Bang Elman. Tapi saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu seputaran pemilu itu kita juga sempat, saya minimal lah terheran-heran Bang, ketika ada seorang pejabat negara yang mengatakan kami juga politisi loh. Yang tadinya kita pikir urusan pribadi kelompok golongannya sudah selesai karena orang ini sudah menjadi pejabat negara, tapi mengatakan kami ini politisi, kami punya kepentingan juga. Dalam hal ini bagaimana kemudian kita bisa meyakini Bang bahwa para pemimpin negara kita di level pusat maupun daerah itu memang benar-benar mengutamakan rakyat, bukan hanya mengutamakan rakyat saat kampanye, saat perlu suaranya saja. Bagaimana Bang? Ya memang nggak mudah sih. Disitulah sebetulnya dituntut para pejabat publik itu ya. Rakyat betul mengharapkan mereka harus menjadi negarawan. Sudah selesai dengan dirinya. Harus menjadi negarawan. Dengan demikian dia pasti akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain kan gitu kan. Ketika ada juga di antara mereka menyatakan dia politisi, ya memang mereka politisi. Tetapi ketika mereka sudah menjadi pejabat publik, maka domain mereka sebetulnya adalah domain pelayan publik kan. Jadi pejabat negara kan. Kalau pejabat negara memang dia bekerja untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Nggak ada lagi kepentingan yang lain kan gitu kan.
Tetapi memang seringkali ya tidak semuanya, tetapi banyak juga di antara pejabat-pejabat publik ini yang tetap dia tetap menempatkan dirinya sebagai pejabat dari partai kan gitu kan. Nah ini kita tentu tidak bisa memaksa dia harus menafikan itu. Betul, karena dia berasal dari partai juga untuk bisa ke posisinya. Dia tetap harus loyal. Kan nggak mungkin dia nggak loyal kepada partainya. Tetapi partai itu kan juga harus loyal kepada negara, kepada kepentingan bangsa. Partai ini kan bukan untuk orang per orang. Ketika partai didirikan, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya untuk berkuasa. Untuk berkuasa itu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat kan. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan antara kepentingan partai dengan kepentingan negara. Kan nggak ada. Katakanlah kepentingan-kepentingan terselubung kan. Mestinya kan tidak kan. Kan kita kan satu asas. Asas Pancasila kan. Betul. Dalam negara kesatuan kan gitu kan. Kalau ada yang mengaitkan dengan politik keseimbangan Bang. Kan walaupun disebut bahwa demokrasi Indonesia tidak mengenal istilah oposisi. Tapi banyak sekali orang yang percaya butuh penyeimbang. Dan mereka melihat atau bahkan berharap ya PDI Perjuangan itu bisa dalam posisi itu. Ini sebenarnya terkait dengan hal itu atau sama sekali tidak? Iya, kalau bisa kita menerjemahkan ke arah situ, bisa jadi kan. Tetapi kan bangsa ini kan memang tidak bagus juga kalau semuanya ada dalam satu barisan kan. Betul. Jadi mestinya ada satu barisan, tapi ada juga di barisan lain. Tapi tujuan yang ada di barisan lain yang kita katakan oposisi ini, apakah namanya keseimbangan ini, tujuan utamanya mereka kan bagaimana supaya negara ini juga berjalan secara baik kan. Gitu. Sebagai kontrol ya? Sebagai kontrol. Jadi kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya katakan di sebuah negara tidak ada yang kontrol, tidak ada yang oposisi. Ya udah pasti celaka kita nanti. Jadi tetap diperlukan. Kalau sekarang kan sebetulnya kan kita lihat kan untung aja ada katakanlah suara-suara dari mahasiswa. Jadi suara mahasiswa itu juga sebetulnya kan suara untuk mengoreksi sebetulnya. Tidak ada tujuan lain dan mestinya terjemahannya begitu. Jadi juga terjemahan kita juga terhadap misalnya sikap-sikap seperti yang ditunjukkan oleh PDIP ini juga tidak lebih daripada sikap untuk mencoba memberikan alternatif. Kita akan jeda lagi Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editor kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini pemirsa. Bang Elman, apa yang sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa kepala daerah dari PDI Perjuangan ini? Apakah ini kemudian menandakan bahwa kita semakin dewasa dalam bernegara atau seperti apa Bang? Ya sebetulnya memang ke depan para pemimpin ya harus tetap berpikir lebih mengutamakan rakyat lah ya. Jadi ego kita harus kita buang jauh lah, ya kan? Karena apapun namanya kan kita kan nggak boleh mengorbankan rakyat kan. Kepala daerah ini misalnya kan mereka kan sebetulnya kan ditunggu oleh rakyat di daerah masing-masing. Ketika mereka diminta ikut retreat di Magelang kan sebetulnya kan terkandung maksud untuk melakukan kolaborasi sebetulnya kan. Harmonisasi antar pusat dan daerah, antar sesama kepala daerah. Di situ mereka bisa urun rembuk kan begitu kan. Misalkan antara kepala daerah yang bertetangga, bagaimana menyelaraskan kepentingan daerah masing-masing kan. Dan itu sebetulnya penting di retreat ini. Dan ini harus dipahami. Tetapi juga ketika misalnya terjadi seperti yang baru-baru ini di antara PDIP dengan apa ini juga mestinya nggak usah juga disikapi dengan terlalu berlebihan. Ada yang bilang ini nggak lulus katanya gitu.
Karena karena ikutnya tidak lengkap. Kalau kita memandang itu biasa-biasa aja. Karena toh misalnya kan yang ditunggu-tunggu adalah nanti karya daripada kepala daerah ini di daerah masing-masing. Jadi tidak ada jaminan kan gitu. Oleh karena itu ya sudahlah. Peristiwa seperti ini nggak usah ditanggapi secara berlebihan, biasa aja. Itu juga sudah ketemu kok. Betul. Kita harap apa yang terjadi ini bisa mendewasakan kita dan rakyat tetap nomor satu. Bang Elman, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, publik tentu berharap bahwa ini tidak sekedar simbolik, tapi juga berbuah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.